pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Hari ini Bante ingin menjelaskan tentang perbedaan sutta dengan sutta. Sutta itu satu T, artinya dengar. Kalau sutta itu dua T, itu obat dari mulut Sang Buddha. Kita jangan terjebak di dalam masalah berdasarkan sutta atau tidak. Itu karena sutta itu Buddha babarkan itu berdasarkan pengalaman Buddha mencapai pencerahan sempurna. Karena kita tahu semua Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna itu dengan 6 indera tertutup, melihat ke dalam proses-proses tubuh tersebut. Di situ juga dari dunia kedokteran juga tidak mau kalah dengan penelitian seperti dengan alat segalanya, dan mereka juga mengakui ada sesuatu yang memang tak bisa dideteksi dengan alat apapun. Mereka disebut kelenjar melalui hormon. Kalau dalam dunia akupunktur, dunia timur, mereka 2000 tahun yang lalu sudah pernah menemukan yang disebut meridian. Mereka itu disebut akupunktur. Kalau di dalam Buddha mengatakan itu sesuatu yang nggak bisa dilihat itu sesungguhnya itu ada, maka itu ada istilah ada itu tidak ada. Memang kesannya tidak ada, tapi dia ada. Tidak ada itu sesungguhnya itu ada. Itulah yang disebut Dhamma. Dhamma itu artinya Sang Buddha mengatakan di Dhamma Niyama Sutta sangat jelas penyampaian kita. Memang kita penafsiran sutta ini sudah 2500 tahun. Apa yang Anda pelajari itu sudah melalui proses-proses pengertian-pengertian yang berbeda karena pencapaian manusia sendiri, sehingga karena dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak kelihatan itu ada. Lalu Anda cuma di dalam manusia selalu berselisih paham tentang berdasarkan sutta atau tidak. Jadi sebenarnya lebih utamakan itu yang satu sutta yang nggak bisa disalahpahamkan itu, yaitu Dhamma Niyama Sutta. Di sana sangat jelas Buddha mengatakan hadirnya Buddha atau tidak, dan terdapat satu hukum yang pasti dan pasti keberadaannya, bahwa sesuatu itu yang disebut yang berbentuk itu sifatnya anicca, lalu dukkha dan anatta. Jadi kuncinya ditilakkan. Jadi selama Anda berdasarkan sutta, ya tentunya harus seperti kita patokkan di Dhamma Niyama Sutta, yaitu apapun yang kamu alami, baik dalam proses meditasi, Anda bisa melampaui, atau dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa melampaui. Seperti contoh, dalam kehidupan sehari-hari itu, Anda lakukan dengan berdana, cinta kasih itu harus dikembangkan, termasuk sila. Itu dana dan metta itu lebih cenderung ke kita berhubungan dengan makhluk di sekitar kita. Kalau sila lebih cenderung kepada diri kita, dan kita butuh meditasi itu karena kita paham dengan hukum karma, bahwa kita memiliki karma lampau. Karena memiliki karma lampau itu kita butuh mengikis dia. Kalau nggak mengikisnya, kita biasanya terseret. Maka pengertian dukkha itu yang disebut itu dukkha. Jadi dukkha itu bukan penderitaan. Kita bisa terseret dengan baik, yang karma-karma baik. Kita juga bisa terseret dengan karma-karma yang jelek. Contoh, Anda misalnya dapat rezeki dan terbuai dengan keserakaan, kebencian dan sebagainya. Saking kebenciannya itu, Anda bisa menjatuhin yang lain dalam dunia usaha. Termasuk kalau di dalam meditasi, kita cenderung yang baik, kita maunya yang enak-enak aja. Kalau yang sakit-sakit, yang apa-apa, yang jelek-jelek punya nggak mau. Maka muncullah satu istilah, kalau ada mood saya bisa meditasi, kalau tidak ada mood saya nggak bisa meditasi. Sebenarnya itu keliru sekali. Mood itu artinya itu hasil karma lampau, baik atau buruk. Kalau Anda berdasarkan mood, berarti Anda terjebak dalam pengertian yang disebut dukkha. Jadi dukkha lebih tepat jangan diterjemahkan penderitaan. Jadi dukkha itu terseret dengan baik atau terseret yang tidak baik. Kalau terseret baik, kita akan kesadaran meningkat, tentunya kita akan disebut kita kalau terseret dengan tidak baik dan menderita. Yang baik pun derita, sehingga terseret Anda tak tahu Anda telah menanam karma yang banyak sekali. Ini Bante sampaikan, Dhamma itu adalah sesuatu yang harus dilampaui baik di kehidupan sehari-hari maupun ketika dalam meditasi dalam melampaui. Anda bisa melampaui melihat tilakan, khususnya anicca, itu sudah sesuai dengan sutta. Kalau Anda nggak bisa melihat sakit sampai dia lenyap, hanya pikiran belum melihat, berarti Anda tidak sesuai dengan sutta. Jadi bukan karena berdasar sutta itu berdasarkan tertulis dan kita sudah tahu, kita udah 2500, penafsiran itu sangat sudah sedikit melenceng sudah. Saya cukup menyampaikan Bante yang singkat ini, semoga pengertian Anda
bertambah, jangan selalu berdebat berdasar sutta atau tidak. Berdasar sutta ya, apa yang Buddha khotbahkan, Buddha melihat dengan pengalaman beliau. Tentunya pengalaman beliau yang di dalam Dhamma Niyama Sutta itu jelas bahwa kita harus melihat anicca, dukkha, anatta. Jadi dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat anicca, dukkha, anatta. Disitulah yang disebut berdasarkan sutta.